Waalaikumsalam. Atia. Sini, silakan masuk. Ya. Ya, Ibu. Silakan duduk. Makasih, Ibu. Selamat siang, Atia. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Gimana perjalanan tadi menuju ke sini? Lancar? Lancar. Lancar ya? Nggak macet? Oh iya. Kamu sebenarnya orang mana sih, Atia? Aku orang Tangerang. Kita sebenarnya udah kenalan ya. Tadi kan kamu udah chat ibu juga kan lewat WA. Tapi ibu panggil kamu nama aja atau gimana nih? Panggil nama aja, boleh. Nama aja. Kamu boleh panggil saya kakak, ibu, ataupun boleh nama juga kok. Kamu datang ke sini dapat info dari mana? Dari rekomendasi dari teman atau kamu tahu sendiri? Waktu itu aku pernah ketemu sama teman. Nah, teman itu ngerekomendasiin untuk datang ke sini. Oh iya, baik-baik. Berarti teman tahu ya kalau ibu tuh membuka konseling individual. Tapi sebelumnya Atia udah pernah belum mengikuti konseling individual? Belum pernah, baru pernah ya. kali ini. Atia belum pernah mengikuti konseling individual ya sebelumnya? Belum. Kalau seperti itu, ibu akan menjelaskan mengenai apa sih itu konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah proses pemberian bantuan secara tatap muka antara konselor dan klien untuk mengatasi masalah-masalah pribadi. Tujuannya itu untuk mengembangkan potensi, pengentasan, advokasi ataupun pencegahan. Dan juga kita di sini untuk melakukan kegiatan di konseling individual ini, ibu akan menjalankan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini kita akan menjamin cerita ataupun informasi yang kamu berikan kepada ibu akan terjaga dengan aman. Baik, dan juga asas kesukarela, di mana asas kesukarelaan ini kamu sukarela menceritakan kepada saya dan saya akan sukarela mendengarkan cerita Atia. Gimana Atia? Mengerti? Sebelumnya apa sih yang mau Atia ceritakan ke sini ke ibu? Saya ini lagi pusing, Bu, karena tugas saya itu lagi banyak. Terus akhirnya saya tunda-tunda tugasnya. Biasanya sebelum mengerjakan tugas, apa yang terjadi pada diri Atia? Rasanya tuh berat banget, kayak males. Iya. Biasanya setelah itu apa yang terjadi Atia? Akhirnya saya mengerjakan tugas itu ketika mendekati deadline, dan akhirnya saya sampai begadang. Coba boleh ibu mendengar cerita coba dari awal saat kamu mendapatkan tugas dari dosen dan akhirnya kamu menumpuk nih tugasnya. Awalnya itu kan dosen ngasih tugas ya, tugas itu banyak. Terus lalu saya tuh menunda-nunda tugas tersebut, dan akhirnya waktu mau mengerjakannya tuh rasanya males. Lalu setelah itu apa sih yang Atia rasakan? Cemas, Bu. Cemas ya. Sebenarnya dari satu sisi ini Atia cemas, di sisi lain Atia tetap menunda ya. Iya. Setelah Atia menunda dan bergadang kan tadi ya, apa sih kondisi Atia yang rasakan? Rasanya itu capek, pusing, terus juga pastinya ngantuk di kelasnya. Terus tugasnya juga waktu ngerjainnya tuh kurang maksimal hasilnya. Dan itu sangat berdampak banget ya ke kelas. Iya, Bu, kesel tahu. Oh, berarti berdampak ya ke kelas dan kamu sampai ngantuk kan, betul? Iya, Bu, kesel tahu, kayak kenapa gitu enggak langsung dikerjain tugas itu. Sebenarnya Atia ini pengen merubah ya, tapi masih tetap menunda. Iya. Betul. Kalau misalkan Atia berhasil nih mengerjakan tugas, apa sih yang Atia rasakan? Pastinya yang lebih lega, lebih tenang.
Iya, pasti sih kita bakal ngerasain lega ya kan, senang juga kalau misalkan tugas kita udah selesai. Sebenarnya kondisi hati yang sekarang rasakan ini mahasiswa-mahasiswa lain juga ada yang merasakan seperti Atia. Bukan berarti Atia itu pemalas. Iya, tapi kan emang salah sendiri ya. Jadi Atia itu sebenarnya pengen berubah ya, biar nggak tadi kan pusing, biar nggak capek juga kan. Iya, Iya, iya. Bu. Saya pengen berubah, saya pengen lebih. Sebenarnya Atia juga nurut, Bu. Tapi sebenarnya jangan nunggu dulu tahu Atia. Iya, Bu. Tapi kan kadang kalau mau kerja itu nunggu niat dulu, Bu. Kalau suatu hari Atia masih menunda-nunda dan menunggu mood, jangan menyalahkan diri sendiri Atia ya. Cukup evaluasi. Tadi apa sih yang kurang? Dan apa sih yang tadi bikin aku berat untuk mengerjakan tugas? Jadi lebih ke ngerti diri sendiri. Iya betul Atia. Pelan-pelan aja Atia, nggak harus berubah drastis kan ya. Kita butuh proses kok. Iya. Makasih ya Ibu udah mau dengar Atia cerita, terus juga udah memberikan solusi. Karena Atia ini ingin berubah dan agar rasa capek, pusing tidak ada, dan Atia itu bisa bangga pada diri sendiri ya. Iya, biar nggak pusing, biar nggak capek. Iya Ibu, biar nggak pusing, biar nggak capek. Baik, Ibu simpulkan bahwa permasalahan Atia ini sering menunda tugas dan merasa tugas itu berat bagi Atia ya. Dan juga tadi kita sudah memaparkan solusinya ya Atia. Ya Ibu, saya juga lega dan tenang, dan juga karena udah ada solusinya. Setelah sesi ini, apa yang Atia rasakan? Saya lebih lega ya, lebih tenang. Terus juga insya Allah saya akan berubah pelan-pelan. Baik, terima kasih ya Tia. Atia sudah bercerita kepada saya dan ternyata ada solusinya ya. Sedikit demi sedikit Atia akan mengerjakan agar tidak menunggu deadline dan tidak terjadi begadang lagi dan mengantuk di kelas. Terima kasih juga Ibu karena sudah mau mendengarkan cerita Atia dan juga sudah memberikan solusi. Baik Atia, semoga sehat selalu dan semangat untuk belajarnya ya, untuk menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih Atia. Terima kasih Ibu.